Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk para peternak puyuh dimanapun saat ini Anda berada. Di hari ini sudah hari ke kemarin hari Rabu masuk. Ini hari Jumat, Rabu 8. Ini hari ke-10 ya. Ini masih kita membolak-balikkan seperti ini ya. Ini ya cuman kita geser-geser seperti ini saja. Jadi rekan-rekanku semuanya, salam ternak, salam sukses, salam satu bulu, salam seketer untuk para peternak yang ada di seluruh Nusantara. Ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Mungkin saya buat videonya seperti ini saja agar supaya ya mungkin mudah dimengerti saja, karena kalau dari jarak jauh tuh sulit ya. Kalau ada yang tukang shootingnya ya itu enggak apa-apa. Ini karena lagi sendirian, jadi ya harap maklum seperti ini. Salam sukses untuk rekan-rekanku semuanya dan salam beraktivitas, menjalankan aktivitas dalam kesehariannya. Baik rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara dan juga yang sudah masuk, yang sudah like, komen, subscribe-nya, terima kasih. Juga yang belum subscribe silahkan di subscribe saja dulu agar supaya tidak ketinggalan notifikasi dari kami mengupload tentang beberapa informasi tentang seputar dunia peternakan puyuh. Baik, di sini menyikapi dari rekan-rekan juga yang tanya ya. Karena di video-video kemarin juga saya membuat yaitu statement di masalah di penetasan, di video-video saya ada, silahkan dicari saja. Nah, kalau yang pertanyaan yang ini belum pernah saya buat konten, memang ya belum pernah saya buat videonya. Pertanyaannya seperti apa? Di awal-awal saya itu kalau nggak salah di video saya tentang kenapa banyak yang mati di saat mau keluar ya, sudah keluar paruhnya dari telur itu mati. Nah, itu kendalanya apa? Itu banyak yang tanya seperti itu. Kalau kendala, waktu saya pengalaman saya ya, kita bercerita tentang pengalaman itu. Kalau untuk pengalaman saya dulu itu kejadian dulu itu sering muncul, tapi kalau untuk saat ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang seperti itu kejadiannya. Waktu dia mau keluar tetapi paruhnya keluar paruhnya terus dia mati, tidak bisa melanjutkan lagi ya. Nah, kejadian seperti itu saya dalami, ternyata bisa juga saya katakan indukannya sedarah. Waktu itu memang saya baru-baru itu indukannya sedarah. Tetapi walaupun sedarah itu tidak berpengaruh ke situ sih biasanya itu. Nah, yang pastinya paruh itu kan keluarnya kan dari sini ya. Dia nggak dari sini. Dia tidak dari sini. Dia dari ujung sini. Karena apa? Telur ini menyimpan oksigen di sini. Ya. Telur itu menyimpan oksigen itu di sini. Makanya posisinya kalau mau menetas itu seperti ini. Karena oksigen ini di dalam sini. Nah, terus kemudian kenapa kok dia bisa mati sebelum dia keluar? Nggak kuat. Paruhnya sudah keluar ya. Paruhnya sudah keluar, ternyata dia mati. Apa penyebabnya? Biasanya penyebabnya suhunya kepanasan. Dia sudah mati di dalam. Ya, ini suhunya kepanasan. Terlalu panas ini suhunya. Mungkin memakai suhu di 38-39. Tapi kalau saya pun juga memakai suhu di 38-39. Ya, tetapi mungkin di waktu itu mungkin pernah panas kuat dan matahari, mungkin waktu itu panasnya terik matahari, panas kuat sehingga panas dari alam ini ikut masuk. Biasanya seperti itu, bisa juga ya. Dan biasanya itu mungkin di situ menggunakan pengukuran suhu, pembatasan suhu, termometer, bukan termometer digital ataupun termometer yang menggunakan kapsul. Biasanya kalau kapsul itu kalau cuacanya panas dia ikut panas, dia pagi ya ikut dingin, suhunya tuh naik turun. Kalau untuk menggunakan yang kapsul ya itu ada di video saya. Nah, itu
di waktu musimnya panas terpengaruh suhu dari luar. Itu kalau untuk suhu termostat memang sering kejadian seperti itu. Nah, kemudian dia mau keluar itu paruhnya keluar terus kemudian mati. Nah, timbul pertanyaan di sini, Pak, boleh nggak kalau di umur 10 hari atau 15 hari suhunya kita turunkan? Nah, ini pertanyaannya. Boleh nggak di umur 15, 16, 17 itu suhunya kita turunkan? Begini, itu kepanasan itu kan sebenarnya kan di tengah-tengah dari awal itu sudah mulai kepanasan. Kalaupun memang sudah kepanasan dari awal, itu biasanya pun nanti walaupun itu di umur 15, 16, 17, 18 itu suhunya diturunkan, biasanya pun nanti walaupun dia itu menetas, itu nanti pun banyak yang artinya banyak yang cacat. Ya, banyak yang cacat, banyak yang nggak normal, ataukah ngengkang, ataukah dia nggak kuat berdiri. Itu biasanya seperti itu. Macam-macam nanti ataukah mungkin nanti lehernya itu lehernya itu nggak sinkron, pokoknya nggak sempurna lah gitu, nggak sempurna. Karena apa? Ya karena kepanasan. Pak, tapi punya saya umur 15 hari sudah mulai menetas. Ya kemungkinan kelamaan di luar suhunya sudah mulai jalan. Dan kemungkinan juga itu telur mungkin dari kiriman. Suhu di jalan, suhu di dalam kardus, suhu di dalam packingnya itu mungkin sudah mulai jalan. Itu biasanya seperti itu juga. Nah, terus menyikapi semuanya itu tadi seperti apa, Pak? Ya dari awal suhu harus sering dikontrol. Jangan sampai suhu itu naik turun. Gitu. Kalau suhunya naik turun, kalau turun sih nggak masalah. Paling kenceng kalau turun itu hanya dia akan lambat menetasnya ataupun menambah hari lagi. Dari 17 ya bisa ke 18, bisa 19 seperti itu. Tetapi kalau tadinya itu paruhnya keluar mati kepanasan, terus kemudian di umur taruhlah 15 hari ya, banyak pertanyaan seperti itu. Di umur 15 hari 16 17 suhu saya turunkan di 35 36. Nah, itu seperti apa? Nah, kalau saran saya ya nggak usah diturunin. Kalaupun memang pernah panas di tengah-tengah di umur 10 hari 8 9 dia pernah kepanasan, ya nggak efektif juga. Nggak efektif juga. Yang jelas intinya pada dasarnya semuanya itu perlu perawatan dan perlu ceknya, perlu checkingnya. Pokoknya sering-sering kita cek, sering-sering kita kontrol. Harus ada perawatan secara detail, kontrol secara detail. Jadi kita tahu perkembangannya, ya. Jadi kalau untuk rekan-rekanku yang intinya semuanya itu kalau kita menetaskan ya perlu kita kontrol suhunya, perlu kita cek ya, mungkin 5 kali 5 jam sekali ataupun mungkin ya sering kita cek. Karena apa? Kalau nggak sering kita cek, biasanya kalau suhu terjadi error seperti ini ya, biasanya kalau termostat kita menggunakan digital, kalau dia terjadi error suhunya naik, jangankan 1 jam, setengah jam dia naik suhunya nggak mau mati. Ya lampu nggak mau mati karena terjadi error, yaitu nanti sia-sia kawan. Itu nanti gagal, pasti gagal itu. Karena apa? Telurnya kepanasan. Tetapi kalau sudah yang ditanyakan kawan-kawan tadi itu di umur 10 sampai 15, 16, 17 itu diturunkan suhunya, yaitu menurut saya pribadi sih nggak efektif gitu. Biarkan suhu itu nggak usah diturunkan ketika mau mendekati penetasan. Itu nanti malah membuat kita timbul terjadi permasalahan. Bisa molor jauh, bisa harinya lagi mungkin bisa 20-an hari karena suhunya kita turunkan. Dan juga bisa malah dia kedinginan terus mati, terus membusuk. Nah itu bisa juga seperti itu. Nah untuk itu rekan-rekanku, kita standar operasionalnya lah, SOP-nya lah. Jadi kalau kita mau netasi ya di suhu-suhu yang kita inginkan. Kalau saya terus terang suhunya di 38 39. Itu suhu saya. Kalau rekan-rekan bisa 37 38 ya nggak masalah juga, nggak ada masalah ya.
Jadi gitu rekan-rekanku semuanya yang ada di channel ya, itu sedikit sekelumit tentang pertanyaan kalau di 15, 16, 17 suhu kita turunkan itu seperti apa, boleh apa tidak. Nah, itu tadi penjabaran saya seperti itu. Berkemungkinan ya tetap netas, tetapi nanti kan ada kendala ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala. Biarkanlah suhu dari awal segitu sampai akhir ya segitu, jangan ada perubahan-perubahan. Kalau hanya testimoni perubahan setengah jam sehari sih nggak masalah, cuman jangan setiap harinya dirubah terus ya. Kita telurnya nanti pusing, apalagi kita tambah pusing, alat malah tambah rusak. Nah, jadi seperti itu rekan-rekanku semuanya. Terima kasih yang sudah nyimak, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah nonton video-video kami. Jangan lupa di subscribe agar supaya tidak ketinggalan notifikasinya ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses selalu.